Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم النار وبئس المصير. إذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق وأجر كبير. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أم أمنتم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Rabbul Alamin. Ngaji gimana? Ngaji, ikut ngaji ya? Ya gak apa-apa, dengerin di bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya lanjut surat Al-Fatah
Tadi sudah dibaca ya, berhubung kemarin, mengkodoi kemarin yang belum saya bacakan ya. Jadi saya lanjut dengan surat Al-Fatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'khkhara wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين الله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولكان الله عزيزا حكيما. Masya Allah, Bu Haji. Masya Allah. Apa? Enggak, Bu Haji. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Haji, ini kemarin kan nggak live saya, jadi dibaca Jadi sekarang. balas dendam, Bu Haji. Ya lagi senggang aja, kadang nggak senggang gitu ya. Kalau senggang ya live. Dari tadi saya, Masya Allah, menaik ke room-roomnya orang, akhirnya habis buka sendiri aja. Ini ngelihat ini aja, apa sama lihat trafik saya kalau malam gitu. Yang naik itu ya cuma pagi aja, karena mungkin tiap pagi kan saya live-nya. Kalau malam itu, tapi pernah sih sekali waktu itu ya, pernah naik sampai 200. Aduh, bagi saya gitu aja udah yang ini, karena saya kan pemula ya, pemula aja dari dulu. Enggak pernah naik kelasnya. Jadi mulai dulu pemula lagi, Bu Haji, suhunya TikTok sepuh. Karena ini. Oke, Bu Haji lah, lanjutin ngajinya, oke? Iya. Saya kira lagi santai-santai aja gitu. Oke, Bu Haji. Aku Assalamualaikum. nggak bisa, kalau live santai nggak bisa. Oke, Bu Haji ya. Ya, Semangat. iya semangat. Lillahi Doain ta'ala. saya, Bu Haji ya, sambil ngaji doain saya. Iya, saya doakan semoga cepat dapat segera yang menemukan yang terbaik. Gitu. Yang bisa diajak suka duka, susah senang bersama gitu loh. Amin. Nah, masalahnya kan kalau rumah tangga itu nggak hanya sehari 2 hari kan. Untuk mencapai kebahagiaan itu bukan hanya di awal, tapi juga di akhir. Kalau bisa ya sehidup semati. Itulah. Amin. Jodohnya langsung dari dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Black and Oke, Bu roll. Haji. Assalamualaikum. Ya, cuma 3 kalimat itu ya. Saya tidak tahu siapa ini ya. Aku nggak mau menyibukkan pikiran saya. Siapapun Anda saya hargai kalau selalu datang waktu saya live. Saya nggak mau berspekulasi hal yang tidak pasti. Yang penting siapapun Anda jika datang saya sambut dengan baik. A'udzu billahi minasy. Apa maksudnya? المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عنهم سيئاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله. Yang pro
Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah Iya, Bu Haji, namanya Bu Haji. kenapa? Bu Haji aktivitasnya apa Bu Haji di TikTok? Ya ngaji aja, kenapa? Oh ngaji. Coba Bu Haji ngaji. Loh, di situ lagi apa juga? Enggak apa-apa. Kali aja Ibu Haji bisa ngaji kan. Ini nggak Apa? enak. Ini james atau gimana? Saya kalah soalnya penonton saya cuma ini. Enggak, saya cuman mau nyapa Bu Haji aja. Saya sering ngelihat Ibu Haji ngaji, itu pengen dengerin. Oh, gitu Pengen ya. dengerin ngaji 30 juz sampai pagi kita. Ya sudahlah. Kalau Ibu Haji cuma asli hanya mana Bu Haji? Masya Allah. Jawa Timur saya. Oh Jawa Timur. Saya sering ngelihat ininya, saya sering ngelihat. Tapi saya Sering pakai akun datang. saya yang satu. Saya sering Tapi ngelihat ngaji. cuma datang aja ya. Oh iya, saya nontonnya di luar. Iya banyak yang di luar. Tahu-tahu 1000 lebih gitu. Tapi yang di sini yang di dalam cuma 10 doang. Kalau Heran itu yang saya keluar kenapa. masuk, itu kan setiap keluar masuk itu. Ini ngajinya random atau berurutan? Mulai dari Al-Fatihah, masuk ke Al-Baqarah, masuk ke surah-surah sampai ke Qul A'udzu Birabbinas atau gimana? Saya tuh kepinginnya itu sebenarnya hotmail ya, maksudnya eh, awalnya sih ini, awalnya itu sebenarnya hanya memanfaatkan waktu saya gitu ya. Dulu saya itu kan ngaji kitab gitu ya, ngaji kitab. Saya nggak tahu caranya untuk live atau apa. Seakan-akan lah saya kok ngomong sendiri waktu saya habis terkuras gini ya. Iya niatnya saya hanya mengingatkan diri saya aja waktu itu gitu ya. Daripada gitu saya anu aja saya isi dengan sambil Ngaji ya. mes nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa saya kalah nggak apa-apa biar Oh iya, di sana sambil match banyak aja nih. benar. Ya, siapa tahu di sini ada yang nyebrang. Eh, Ya, jadi ya cuma gitu. eh, saya itu selama live itu banyak pertimbangan juga. Maksudnya itu untuk apa saya di depan layar gitu kan saya awalnya kan bukan di sini gitu ya. Nah, akhirnya kan karena ada saya itu ada yang mendorong saya untuk ngisi di sini karena sebagai tugas gitu ya menyuluh agama Islam bergerak. Nah, awalnya sih ngaji-ngaji kitab. Lah daripada saya ini habis waktu saya kayak gitu seakan-akan kayak kecuali kalau saya di majelis taklim di majelis taklim sudah ada sudah jalan tapi bukan akun saya. Heeh. Nah, akhirnya ya saya ngaji Quran. Lah ngaji Quran ini saya pun banyak pertimbangan-pertimbangan di situ karena saya nggak biasa di depan terbuka gitu ya. biasanya kalau apa sih istilahnya itu? Nadanya ya. Kalau ngaji itu ke nadanya Oh, itu ambil yang nada kursi atau oh, nada kordi atau apa gitu. iya, saya nggak itu. Saya nggak make itu. Saya Nggak lihat make. tajwid aja, saya sesuaikan dengan tajwid. Kalau waktunya panjang ya panjang gitu aja. Kalau yang ini ya gitu. Kalau masalah lagu saya yang ini. Jiharka, Nahawat, tahu dia. Masya Iya, Allah. yang Winnie, saya sebelah. Winnie ini jago juga dia ngaji. Ah, Gitu. jadi akhirnya gini akhirnya ya saya kan ibaratnya saya tuh ngisi durasi saya sesuaikan mungkin 3 surat cukup ini gitu akhirnya surat Al-Fatah, An-Nur dan uh, Ar-Rahman itu ada niat dan hajat buat apa namanya itu buat saya pribadi sebenarnya saya minta kepada Allah dengan fadilah surat itu semua gitu. Alhamdulillah, insya Allah ada hasilnya. Nah, Ar-Rahman. selebihnya itu ya Ar-Rahman niatnya ya minta rahmatnya Allah kata ya itu ada alasan tersendiri lah karena kita hidup itu tidak bisa mengandalkan amaliyah ibadah kita ya kalau tidak mendapatkan rahmat Allah gitu ya, gitu kan? Aduh, saya kok jadi sungkan. Siapa saya berhadapan dengan siapa? Kalau ini khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Ustaz? Tiba-tiba Ustaz lu ngaji doang langsung kasih Ustaz. Lah ya kenapa kok langsung Disambung, Bu. Oh gitu. Waduh. Kok disambung? Atau enggak dari awal? Dari awal. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, sambung sampai habis, Bu. Banyak yang Saya itu nggak bisa kalau lagu itu saya nggak bisa. Lagunya itu saya nggak bisa memang. Mengimbangi itu lagu itu nggak bisa. Enggak usah pakai lagu-lagu, Bu. Yang penting kita ngaji. Ada rahmat yang masuk di dalam komal-komal ini, Bu. Jadi ini ceritanya sambung ayat. Waduh, tadi sungkan saya. Atau apa tadi? Surah apa tadi? Yang Ibu bilang? Yang Saya pertama? ngaji surat Al-Fatah tadi. Al-Fatah boleh. Atau yang satu ya, nggak apa-apa silakan. Kenapa? Nah biasanya antum itu apa live-nya? Edukasi, Bu. Edukasi untuk orang-orang biar akalnya dipakai duluan baru hati. Contoh. Contoh, ketika manusia menuhankan manusia. Wih, itu ketika manusia menuhankan manusia berarti mengharap pada selain Allah. Betul, betul. Ibu tahu jenglot kan? Iya. Jenglot. Nah, kadang ada orang yang percaya bahwasanya jenglot ini membawa rezeki. Terus? Menjadikan jenglot ini perantara. Bahwasanya ketika jenglot ini ada di rumah saya, rezeki saya akan datang, ya kan? Itu namanya musyrik. Syirik. Menduakan Itu Tuhan. Terus? Selain Rasulullah SAW, bahkan kita pun juga tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tempat meminta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah hanya membimbing kita bagaimana caranya kita meminta kepada Sang Maha Kuasa. Kan begitu. Hakikatnya itu hakikat. Betul, nggak jadi ngaji ibunya Ilmu malah nanya. hakikat. Lucu. Tadi saya nyampe mana surat saya ngaji tadi ya? Oh gitu, Saya masih udah ada. kalah. Enggak kayak tadi, gitu sih. Saya tuh enggak. Lanjutin aja, Bu. Ngajian tadi lanjutin aja, nggak apa-apa. Saya tadi di mana ya sampainya? Ada yang nyimak nggak tadi saya ya? Oh dari 0, masih dari 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Apa ini? 1 Muharram ulang tahun Raja. Apa itu? وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Udah paham artinya kan? Udah paham artinya ya? Nanti saya cari tahu artinya. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند
والمشرقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Akan disiksa orang munafik baik laki-laki dan perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, dan orang laki-laki musyrik dan musyrik yang menyangka jelek kepada Allah dengan persangkaan yang jelek. Dan Allah murka pada orang yang berarti hati-hati jangan sampai kita menjadi orang munafik dan orang musyrik gitu ya. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allahumma arhamna bil Quran. Sebenarnya pesan dari di sini ya, kita ini kan bangsa Indonesia yang nasionalis ya, gitu, nasionalis, ya kan? Nah, karena saya juga orang Indonesia, gitu. Meskipun di situ Beliau ini membacakan surah lalu dijelaskan artinya teman-teman. Jadi kita bisa lebih paham. Lanjut Bu. Iya, maaf, di sini saya bukan nggak ada kesan untuk menggurui, cuma barusan saya kan lagi kemarin ini ada ujian. Ujian itu kan namanya kita ini ibaratnya bagaimana kan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, di antara berbagai banyak agama kan di Indonesia, gitu ya. Kita tetap sifatnya kita tetap moderat gitu ya. Meskipun di situ ada akidah yang perlu kita jaga, paham ya? Ya bagaimanapun kita kembalinya kepada Al-Quran dan hadis dan semua itulah supaya kita ini ada tendensi atau dasar hukum yang kuat, tidak hanya dari akal dan pola pikir kita sendiri yang direka-reka gitu ya, karena kadang manusia itu nggak bisa menjangkau apa yang ada rahasia di balik Al-Quran gitu. Tapi kadang seringkali selama saya baca itu saya tidak pernah mengangan-angan sesuatu atau apapun. Tapi ketika di suatu saat Allah membuka mata saya, hati saya, di situ saya tiba-tiba menangis, padahal nggak ada apa-apa. Pernah saya rasakan itu. Di situ karena dahsyatnya Al-Quran itu bagi saya ya. Bahkan ketika artinya, gitu ya, itu bukan, saya yakin itu bukan karena kemampuan saya, begitu aja. Itu karena Allah yang membuka hati saya nggak ada apa-apa. Apalagi ini, huwallazi anzala sakinah, Allah yang menempatkan rasa tenang di hati seorang mukmin supaya imannya makin bertambah dengan imannya mereka, gitu kan? Jadi kita itu intinya nggak bisa lah membanggakan amaliyah ibadah kita kan begitu ya? Karena semua itu atas pertolongan Allah. Selama kita mampu untuk melakukan amal ibadah kita itu semua atas pertolongan Allah. Kenapa sama ketawa? Apa ada yang salah? Enggak Bu, itu enggak benar-benar. Maksudnya kayak semoga komal-komal seperti ini semakin banyak dan banyak juga yang menyimak. Begitu Ibu melafazkan Quran kebanyakan itu cuman hanya sekedar mengaji saja, tapi tidak menjelaskan isi dari
penjelasan akan hal itu. Walaupun memang Al-Quran itu adalah mujizat Rasulullah SAW, di mana ketika kita hanya mendengar, membacakan, apalagi melantunkan, itu beda-beda pahalanya. Dan yang pasti kita mendengar kita mendapatkan pahala, walaupun hanya sekedar mendengar. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran itu ketika Iya, mendengar pun, mendengar aja dapat pahala. Meskipun apa tadi? Itulah Al-Quran. Jadi kalau saya ini di TikTok ini karena banyaknya penghujatan kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang suka membawa-bawa hadis palsu, lalu mengumbar-ngumbarkan, lalu menurut mereka membawa ajaran-ajaran tetapi hanya difokuskan kepada tentang Rasulullah pada saat beliau dengan istrinya, lalu hanya fokus di situ, lalu melebih-lebihkan atau keluar dari apa yang tertulis, lalu diasumsikan. Diasumsi sendiri. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang Kristen yang kami sebut Oten. Oten ini oknum Kristen, pembenci Islam, Islamofobia. Nah, saya ada di sini untuk membantah subhat-subhat mereka, kekufuran mereka. Karena apa? Karena saya pribadi bukan tujuannya untuk menyadarkan makhluk-makhluk ini, bukan. Karena bagaimanapun kita menjelaskan kepada orang yang sudah menutupi otaknya karena hanya mengimani saja, itu nggak akan pernah bisa. Tetapi minimal saya menjelaskan akan sesuatu untuk saudara-saudara kita agar anak keturunan kita semuanya tetap dalam akidah Islam. Insya Allah mereka tidak ada dalam kekufuran, tidak ada mereka disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat ini. Seperti itu, Bu. Ajaran-ajaran sesat. Makanya tadi yang saya katakan itu, saya di sini berbicara untuk mengajarkan karena begini, semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang mentuhankan monyet. Kan begitu. Sebinatang-binatangnya binatang, tidak ada binatang yang mentuhankan binatang. Tetapi ada manusia yang katanya memiliki otak, akal pikiran, tetapi hanya modal imani saja. Lalu begitu dia cuma modal imani saja, sok-sokan langsung masuk ke Al-Quran dengan mempertanyakan tentang kesalahan-kesalahan Al-Quran menurut mereka. Tanpa mereka sadari di dalam Bible mereka tidak ada yang namanya satu. Saya jamin mereka ini orang-orang kufur, orang-orang kafir ini. Saya jamin 100% tidak ada yang mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu pasti tidak ada yang membaca tuntas. Tidak ada yang membaca tuntas. Masalahnya begini Ustadz, kemarin itu ada. Bukan Ustadz, Bu. Bukan Ustadz. Ya kakak, Bang. Kemarin itu kan saya itu pernah diajak, namanya aja Raja Debat. Waktu saya itu nyantai. Saya paling nggak suka memang. Nggak ada manfaatnya. Siapapun itu tujuan berdebat. Orang hidup aja Ibu pernah diundang? Ibu pernah diundang? Tapi dikasih tahu, jangan ditanggapin. Nah saya lihat logatnya apa enggak ini, langsung saya remove. Percuma juga bicara sama dia nggak akan pernah ini. Kenapa? Itu salah satunya, Bu. Itu salah satunya. Itu penghujat itu. Jadi cuma maunya menghujat tapi nggak berani ditanya karena dia tidak mengerti agamanya seperti apa kebobrokannya. Terus mereka merasa mereka pengikut Kristus. Tetapi nyatanya apa? Nyatanya mereka mengikuti apa yang diinginkan Paulus. Jadi saya males, debat-debat seperti itu males gitu ya. Soalnya dimanapun, apalagi di room-room terbuka seperti ini dari berbagai kalangan, itu ada semua. Mereka pasti ada pro dan kontra itu. Pasti ada. Jangankan di luar Islam, dalam Islam pun banyak ajaran-ajaran yang antara pro dan kontra. Jadi buat saya di tempat yang terbuka seperti ini, kita ambil yang pokok-pokok saja. Ya Al-Quran, ya hadis. Al-Quran, ya hadis. Itu dan tentang kehidupan. Itu pun masih ada aja pro dan kontra. Gak ada yang benar. Pokoknya kita itu tujuannya gimana? Kita dekat dengan Allah. Siap-siap cari bekal untuk bekal hidup dan mati. Sudah. Hati kita biar gak cedera. Bahas kayak gini terus gak ada manfaatnya. Sedangkan di dunia nyata perlu kita prioritaskan. Orang sekeliling kita,
anak kita, keluarga kita itu yang perlu kita prioritaskan gitu ya. Ibu daerah mana Bu tinggal? Jawa Timur, kenapa? Banyak yang disesatkan Bu dengan Kenapa kok mereka. langsung dibahas? Karena udah. Gini. Mereka ini adalah kelompok-kelompok di mana mereka mengaku agama. Di mana mereka mengaku agama padahal sebenarnya bukan agama. Kristen itu bukan agama. Kristen itu bukan agama. Jadi gini, eh dalam hal menyampaikan akan hal ini banyak yang disesatkan dengan narasi-narasinya. Itu yang pertama. Tetapi alhamdulillahnya ketika kami ada di sini dan saya bukan cuma satu orang, Bu. Ada banyak. Kami banyak karena melihat mereka pindah. Mereka di zamannya dari Facebook, terus dari FB itu, terus pindah ke pindah lah pokoknya sampai di TikTok. Begitu mereka sampai di TikTok dengan narasinya seperti itu apa segala macam ya kami kejar. Tapi Kalau setahu saya nggak pernah ini. Masalahnya saya itu kalau menghimbau di sini kan ada pesantren, ya, takmir. Ya sudah untuk mengetahui ilmu agama memperdalam itu ya cukup langsung ketemu langsung sama guru gitu, nggak usah di ruang-ruang seperti ini. Masalahnya banyak sekali yang nggak jelas gitu. Mereka itu dari golongan mana, ajaran mana, banyak yang nggak jelasnya. nah Jadi ya kalau kayak saya, begitu. Yang seperti kalau itu ya tadi saya bilang. makanya saya Ya, anjurkan langsung berguru pada di mana kita ini ya, gitu loh. ya. Jadi biar ketemu gitu, biar ketemu. Kalau Karena mereka Bu, mereka nggak ada niat. Mereka nggak ada niat. Karena mereka punya misi. Jadi caranya apa? Caranya mengcounter. Jadi bukan tidak akan pernah bisa kita mengajarkan kepada mereka, tapi minimal kita menguatkan akidah saudara-saudara kita yang Islam. Bahwasanya ajaran yang menurut kalian yang tadinya kalian pernah goyah, bahwasanya karena dijelaskan tentang Rasulullah, yang mereka bawakan itu semuanya palsu. Itu. maksudnya gimana? Contoh, ketika Rasulullah dikatakan bahwasanya Aisyah itu Nabi Muhammad itu seorang pedofil. Nggak bisa lah, nggak bisa diterima seperti itu. Kita nggak Nah, usah cari-cari. Maksudnya itu sudahlah hal-hal yang menjadi seperti itu jangan jangan dinomorsatukan. Maksudnya itu nggak penting, bahasan seperti itu nggak penting. Artinya berarti dia itu kalau orang ada yang seperti itu, artinya dia itu menjelek-jelekan Nabi kita, ya sudah, berarti dia bukan golongan kita gitu loh. dari posisi ibu sendiri, dari posisi ibu nih, dari pemahaman ibu, bagaimana caranya menyikapi akan hal seperti ini ketika mereka tidak cuma satu dua Bu, bahkan mereka puluhan di dalam TikTok itu dan sudah banyak disesatkan akan hal itu. Datang menangis, mohon maaf, terima kasih banyak kalian sudah ada. Karena gini Bu, Maksudnya gimana? contoh. Jadi kita harus bedakan dulu. Malam yaskurinnas wa yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, artinya dia nggak bisa bersyukur kepada Allah. Betul. Nah, kalau kita tidak menghargai baik apa namanya itu sifat baik mereka, berarti kita kan nggak berterima kasih. Apa arti jasa-jasa manusia itu buat kita? Kan kita hargai gitu loh. Bukan jangan ke sana, jangan terlalu ke sana. Ada kita ini. Nah, kalau menurut Ibu dan menghadap ya, hablum minallah, hablum minan nas kan? Itu. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan kami gini, saya sedikit jelasin kepada Ibu. Mungkin Ibu tidak paham di ranah ini, tapi terima kasih sudah menyampaikan. Gini, yang pertama, Ustadz beda dengan yang namanya apologet. Itu dulu. Ustadz dengan apologet. Apa itu saya nggak paham. Makanya saya nggak mau bahas kesana. Iya, maksudnya gini, Ibu kan tadi bertanya, saya ngapain di sini, ya kan gitu. Oh, gitu. Saya ngapain di TikTok ini, saya jelaskan sedikit kepada Ibu, biar Ibu paham, kan begitu. Kalau saya ingin memperdalam agama, memperdalam ilmu atau mengingat murjaah. Mungkin saya nonton Ibu ketika Ibu ketika Ibu ngaji, saya buka-buka ayatnya, saya ikuti. Oh iya saya catat. Oh iya catatan.
Gini bedanya. Apologet dengan ustadz itu ketika ustadz mengatakan kuliah ayyuhal kafirun kepada orang-orang yang beriman di dalam masjid. Orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Kalau apologet mengatakan kuliah ayyuhal kafirun kepada orang-orang kafir. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang menghina agama. Nah, jadi diskusi lintas agama itu ada beberapa aspek. Ada yang benar-benar ingin bertanya dengan tulus, maka kita arahkan kepada yang lebih paham, maksudnya yang lebih memperdalami tentang ilmu Al-Quran, ilmu Nahwu, Nasaraf, dan lain-lain, apalagi ilmu-ilmu hadis. Nah, dengan yang bertanya tentang caranya untuk hanya ingin menghina, itu datanya kepada apologet. Gitu. Nah, apologet ini mengingatkan bahwasanya kalian semua menghina Rasulullah tanpa mengetahui biblos kalian. Maka dari itu, kami di sini, saya salah satunya, menunjukkan kepada mereka seperti apa, bagaimana mereka di dalam Bible-nya itu, bagaimana Bible-nya itu ajaran-ajaran yang sebenarnya mereka tidak paham. Itu seperti itu aja sih, Bu. Bukan tentang kalau Ibu mengatakan kita sudah tidak usah peduli apa segala macam. Lantas apa kabar, Bu, yang dimurtadkan, Ibu? Siapa yang mau menolong mereka? Lantas Sebentar-bentar. bagaimana saudara-saudara kita yang dimurtadkan tanpa kita tahu, Bu? Bukan seperti itu. Enggak, maksudnya menurut Ibu bagaimana menurut Ibu ketika misionaris tujuan mereka satu-satunya agama di Indonesia ini, orang yang sudah beragama tidak boleh ditarik lagi untuk agama lain. Itu hukumnya hukumnya udah ada undang-undangnya, Bu. Itu tidak boleh. Nah, satu-satunya agama yang ada namanya misi misionaris memaksa orang yang udah beragama untuk masuk ke agamanya, Nggak satu-satunya boleh. Kristen. Nah, maka dari itu kami ada di sini, Bu. Itu salah satunya. Kami ada di sini mensiarkan karena apa? Karena di TikTok ini insya Allah semua orang-orang ada di sini. Gitu. Tapi sampean setuju orang yang Hmm. menganggap Rasulullah seperti itu, Nabi kita dianggap seperti itu, Loh, masalah maka istri-istrinya. maka dari itu saya menjelaskan seperti apa karena ada yang percaya, Ibu. Oh gitu. Ada yang percaya Tapi mereka masalahnya. justru membalik fakta. Anda Nah, gini Bu, di mana gini. Ibu tahu Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anhu itu di usia berapa? Iya. Ingat tidak? Pasti pernah Ibu dengar usia 6 tahun, usia 9 tahun kan? Iya. Ternyata ketika kami sebagai apologet mencari tahu bagaimana rujukannya, bagaimana runutannya ketika kita ingin memahami, Rasulullah ini menikahi Aisyah radhiyallahu anhu itu di usia berapa? Nyatanya apa ketika kita udah merunutkan semuanya ketemu ternyata Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anhu itu di usia 18 tahun. Kalau kita diem aja itu nggak ada yang tahu, Bu. Salah satu sekolah, di mana sekolah ini yang namanya STT Nias yang ada di Nias, mereka membuat website mengatakan bahwasanya Rasulullah itu Lucifer. Allah itu naga besar yang disembah oleh umat Islam. Banyak yang goyang, Bu. Apa? Kenapa Rasulullah itu Lucifer. Ajaran mana kayak gitu? Nah, ajaran-ajaran tersesat yang ingin menyesatkan orang-orang Islam yang awam. Begitu, Ibu. Jadi kayak gini deh, kayak gini, Bu. Saya kasih sedikit Ini ya. apa ada yang komentar? Mm-mm. Justru itu Bu Haja, banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Itulah Bang, malah Bu Haji bilang gak penting. Bukan masalah gak pentingnya. Kalau kita itu umak itu aja gitu. Ya kalau kita dipertemukan ya kita luruskan, gitu kan. Nah, balik Masalahnya lagi di yang tadi. sini, masalahnya di sini ini ruang terbuka dari berbagai kalangan. Ya betul. Kita ini negara Indonesia, jangan sampai Betul, Ibu. kita harus tetap menjaga kesatuan dan Betul. persatuan. Gitu. Betul. Mereka Betul. itu jangankan di sini ya, di mana saja banyak. Apalagi Islam ini terpecah menjadi berapa golongan coba? Gitu. Gini Bu. Daripada semakin panjang karena mungkin Ibu nggak paham apa yang saya katakan. Gini Bu, gini. Ustadz itu atau ustadzah beda dengan apologet. Kami juga ada perempuan, Bu. Sampai dari mana? Yang mendalam, Sampai ini bagian apa? Saya nggak paham. saya ini Islam, Bu. Terus? Saya ini apologet yang membantah subhat-subhat orang-orang kafir yang menghina Rasulullah.
Maka dari itu saya Rasulullah. bilang saya Bahasa bukan Arabnya itu Rasulullah. Rasulullah, Nah, tetapi jangan dibaca Rasulullah. Itu bukan bahasa Arab. Al-Quran ini bahasa Arab. nah sekarang ibu paham tidak kalau bahasa-bahasa itu diambil oleh mereka? Saya nggak sampai ke sana. Ya itulah beda. Makanya di tempat terbuka ini saya kasih sedikit ibu pemahaman bagaimana ibu ketika menemukan Kristen-Kristen kafir-kafir seperti ibu yang tadi ketemukan itu. Itu salah satu dedengkot, Bu. Itu salah satu dedengkot. Raja debat itu salah satu dedengkot dan dia cuman bisanya menghina dan nggak berani ditanya. Gini, kalau saya ini Hmm. mau debat sama siapa saya nggak mau. Oh, kalau ibu nggak perlu. Ibu Enggak, nggak maksudnya perlu. begini, kayak itu tadi loh, maksudnya meladeni Raja Debat tadi. Karena apa? Yang memberikan hidayah itu bukan kita. Oh, betul. Meskipun kita ini sudah ngomong kayak apa, jadi nggak ada percuma mau debat dengan mereka, percuma kita tanggapi, membuang waktu, membuang tidak, Bu. akal. Kenapa? Karena Berarti ibu nggak paham. Berarti ibu nggak paham. Bukan membuang waktu, Bu. Dengarkan bahasa saya ketika soalnya begini, bagaimanapun mereka itu cari celah dan kejelekan-kejelekan. Soalnya apa? Mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Oke. Saya Gitu. sekarang contoh gini. Saya sekarang ngikutin ibu. Ngikutin maunya ibu kan. Ini Indonesia, ini begini. Lalu kita biarkan mereka seperti itu. Lalu bagaimana orang-orang yang murtad? Apakah saya mengikuti ibu? Orang-orang yang murtad Loh, karena murtadnya Rasulullah di dihina? mana? Murtadnya di mana gitu loh. Ibu nggak tahu. Banyak ibu. Saya nggak ini memang Ya, memang. nggak seberapa luas masalah itu gitu Ya, loh. jadi gini Bu. Saya Kecuali kasih tahu kalau sedikit. ada di hadapan kita di dunia nyata gitu loh. Kalau di dunia terbuka itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti ada. Nggak ada yang itu, jadi nggak akan pernah selesai gitu loh. Sampai di mana kekuatanmu untuk mengatasi semuanya gitu ya? Ibu mau menyelesaikan atau mengambil tindakan, itu dulu bedanya. Dalam diskusi Menyelesaikan lintas. semampu saya, tapi Oh, tidak kalau apologet Islam Indonesia itu Bu, tidak bisa menyelesaikan, hanya memperkuat akidah saudara-saudara Muslim. Lah kalau sampean nggak mau itu apa menyelesaikan itu nggak akan pernah selesai dia misinya. Loh, Kalau bagaimana sampean kita? hanya membantah itu yang ini aja gitu. Nah, gini. Selesaikan dulu itu orang yang ingin begitu itu yang niat merusak Islam, itu ya itu aja gitu. Oke. Kalau sampean ingin ini bikin salah paham yang lain. Contoh kayak begini. Saya mau berbicara dengan ibu dan saya tadi berbicara panjang lebar. Ibu paham tidak maksud saya tujuan apologet itu apa? Saya sedikit banyak paham. Sedikit banyak paham. Nah, Iya. sekarang kalau ibu sedikit banyak paham, pertanyaannya seperti ini. Apa yang membuat ibu lalu mengatakan bahwasanya tidak penting atau tidak penting atau ibu merasa kayak ini kan dunia ini. Apakah ibu sudah bertanya rincian-rinciannya apa yang sebenarnya terjadi di TikTok ini? Dengan Saya kelakuan banyak sebenarnya. Coba Banyak. apa yang ibu mau tanyakan? Nanti saya jawab satu-satu. Enggak, Biar ibu paham. Saya enggak Maksudnya, mau pikiran tujuan saya itu Gini Bu ya. Di dalam agama Islam itu bukan hanya sekedar dakwah. saya sudah paham. Saya begini, apa yang ada di depan saya itu tugas saya, sudah. Betul. Saya nggak mau ya. Karena apa? Begitu. Pasti di ruang terbuka ini pasti ada pro dan kontra. Ada Oke. yang suka, ada yang nggak suka. Gitu. Kalau kekufuran yang ada di depan ibu ketika Rasulullah dihina, Ya saya luruskan. Waktu ibu itu. luruskan. Iya. Ya itu yang kami lakukan, Bu. Ya sudah, saya nggak tahu yang kamu lakukan di mana, saya nggak tahu. Ya tahunya ketika sampean bilang sendiri, coba saya menemukan langsung, ya saya jelasin. Nah, itu yang kami lakukan. Tetapi tadi perkembangan bahasa kita adalah di mana ternyata ibu ketemu dengan salah satu dedengkotnya, yaitu siapa yang namanya Raja Debat. Oh, Nah. itu kemarin itu saya Oke. saya abaikan. Saya jelaskan sedikit boleh Bu? Biar ibu paham. Jadi ketika orang-orang ini dalam diskusi itu mereka sudah tidak mau mendengarkan kebenaran atau apapun, di situ akan terlihat kebenaran itu keluarnya dari mana. Kalau hanya mereka beraninya bertanya, ketika ditanya agamanya ternyata mereka tidak bisa menjelaskan artinya apa, kebenaran itu ada di mana. Salah satu contoh hal kecil kayak begitu Bu. Karena apa? Kita berdiskusi seperti ini merujuk kepada orang-orang apakah mereka ini mau berpikir atau hanya mau sekedar modal imani saja.
Begitu Bu. Jadi kalau Ibu bilang tidak penting atau apapun itu, bukan langsung bahasanya ke tidak penting, tetapi bagaimana impact, bagaimana Ya dari efek sudah, bahasa. itu Mm-mm. memang ini ya, saya itu memang mendalami dan bagian dari keluarga sakinah. Kalau masalah agama, lintas agama itu ada bagian sendiri-sendiri. Jadi Itu dalam bahasanya, kehidupan, benar Ibu, itu loh, bahasanya, betul. maksudnya ini, jadi dalam kehidupan itu bagaimana supaya kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Sudah dari hidup kita ini bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah, itu saja. Soalnya apa? Hidup kita itu banyak banyak sekali ujian dan ujian di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan semuanya. Mm-mm. Jadi kalau lintas agama itu ada bagiannya sendiri. Saya dari bagian keluarga sakinah, kalau kamu punya masalah dengan keluargamu atau keluarga atau apa gitu ya, itu bisa masalahnya apa. Tapi kalau masalah lintas agama itu ada sendiri ya. Bukan di saya. Saya keluarga sakinah. Kalau mau nikah atau mau bimbingan pernikahan dalam rumah tangga supaya sukses, sakinah, tenang, tidak ada masalah, itu ke saya. Tapi kalau masalah lintas agama itu ada sendiri. Dan memang semua itu harus moderat. Moderasi Yang di mau agama itu ada. yang mau konsultasi pernikahan sama Ya di Ibu Haji sini, bukan di Fitri ya. bukan di sini, bukan di luar ini. Maksudnya itu bukan di forum ini. Saya memang apa namanya? Kenapa saya ngaji ini supaya Majelis apa? taklimnya biasanya di mana Bu? Di rumah. Kenapa? Oh Bukan langsung di ini. di bukan, maksudnya ada masjid atau di rumah aja gitu ya? Iya, di masjid, musola juga ada. Kenapa? Ya sudah. Udah ya? Sudah Siap cukup? Ibu. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak sekali dari tadi ya. Banyaknya antara pro dan kontra. Lihat semua komentar-komentar ini. Apa saya nggak paham maksudnya. Ada yang malu-maluin Islam, apa yang apa. Saya nggak mau ya. Memang yang kalimat-kalimat yang nggak baik saya buang, kalimat yang baik saya terima. Itu supaya apa? Saya nggak suka membawa-bawa penyakit di dalam hidup saya gitu ya. Saya cukup ingin bersih hati kita menghadap Allah, nggak ada dendam, nggak ada amarah, nggak ada kebencian gitu ya. Makanya dari tadi itu turun-turun malu-malu itu apa? Saya bukan pendebat, saya nggak mau. Saya ingin mencari ketenangan dunia dan akhirat, itu aja. Di dunia ini sudah banyak permasalahan gitu. Kalau kita nambah masalah, hidup kita nggak akan pernah tenang. Kapan kita bisa dekat dengan Allah gitu ya? Gitu. Ya sudah, kalau ada masalah ya kita kasih bimbingan saja kan gitu. Buat apa debat-debat kayak gitu? Gitu. Paham ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Gitu. Saya diem, ya nggak diem lah. Saya sadari mereka kan nggak suka sama orang Islam ya. Namanya nggak suka ya jelek-jelekin itu ya. Memang begitu, itu sama aja. Iya, Kristen aja yang cari masalah. Cuma ya jangan terpancing lah, gitu loh. Kita kuatkan akidah kita. Itu kok macam-macam gini ya. Ibu salah masuk room. Loh, bukan saya, dia yang ngajak saya ini. Dia tahu konten saya ngaji. Kenapa? Karena saya nggak suka debat. Saya ingin tenang menghadap Allah gitu. Saya buka ngaji kitab gitu ya. Di situ pasti ada pro dan kontra. Tidak hanya di bab apa tadi itu, bukan di situ aja. Di mana aja pro dan kontra itu ada. Makanya masa mau Nabi kita? Ya nggak mau lah, cuma jangan begitulah. Maksudnya apa ya, kok gimana gitu loh. Nggak ada yang rela Nabi kita itu dihina, cuma jangan mau terpancing gitu loh. Ya terus didukung gimana lagi? Astagfirullahaladzim. Ini loh yang namanya pro dan kontra di depan umum ya kayak gini. Pola dan pikir itu yang pemahaman dan berbeda-beda itu ya kayak gini gitu loh. Ya sudah, keluar aja nggak apa-apa. Jangan terlalu gitulah. Apa ya, kok kayak orang itu jangan apa ya, terlalu radikal.
pola pikir yang radikal, keras. Jangan begitu. Ini kalau terlalu baik banget, kalau jelek banget, jangan begitu. Islam itu enggak seperti itu. Kok terpancing? Maksudnya gimana sih? Malah melarang, aneh Bu Haji. Saya nggak melarang, silahkan aja jelasin di mana Anda menemukan hal itu, ya dijelaskan. Gitu. Saya nggak suka debat soalnya. Kalau saya suka debat, ya mungkin saya ladeni terus siapa yang ngajak. Soalnya nggak ada manfaatnya juga. Gitu loh. Apa? Nah, maksudnya itu nggak pentingnya itu, karena mereka itu bagaimanapun ya seperti itu gitu loh. Kenapa sih kamu kok kayak gitu sih? Pola pikirnya jangan terlalu apa ya? Kalau menurut saya itu terlalu gitu loh. Biasa-biasa aja. Jangan terlalu benci banget, jangan terlalu seneng banget. Biasa gitu loh. Bisa kendalikan perasaannya. Jangan apa ya? Pokoknya wala tabaghadu wala tahasadu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jangan saling membenci. Wala tajassasu, jangan saling mengambil kejelekan orang lain, diambil semua. Biarkan yang Kristen sana yang jelek-jelekin kita. Kita itu enggak boleh, wala tajassasu, tidak boleh mengambil kayak mencari-cari kejelekan orang lain. Ya enggak masalah, saya dukung. Yang penting baik, enggak keluar dari syariat, sesuai dengan akidah. Ya sudah, silahkan bergerak. Enggak apa-apa, karena saman itu sama saya satu nabi ya, satu agama. Silahkan berjuang, ada pada jalannya sendiri dan tugasnya sendiri. Gitu, jangan terlalu ya Allah. Gitu loh. Kalau mereka jadi api ya kita jadi airnya, gimana supaya berhenti gitu loh. Nah, wa khudil afwa wa'mul bil ulfi wa arid anil jahilin. Kalau mereka lagi jahil, apa namanya itu ya? Kita abaikan, benar Al-Quran itu. Kalau mereka suka gini, khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Abaikan orang yang suka jahil. Jahil itu yang suka ini, yang suka itu juga jahil. Jangan menjadi manusia pencemooh. Wah, udah ada semua itu di dalam Al-Quran, gitu kan? Wala tabaghadu, wala tahasadu, jangan saling iri, saling membenci, jangan saling mencari kejelekan-kejelekan, gak akan pernah selesai kayak gitu tuh. Jangan sampai hati kita ini terbersih rasa dendam, hasud, marah, benci kepada orang lain, begitu kan? Apa cara berhenti yang diberi penjelasan Bu? Mungkin memang harus jalur debat. Makanya malas. Iya, gak apa-apa, silahkan. Yang penting kita ini gak keluar dari syariat, itu aja. Kalau mau kalau mau memihak agama atau mau membela agama boleh. Saya enggak ini. Gitu. Nah ya, saya mau ngaji aja. Jangan kita mudah terpancing lah antara agama yang saling menghargai. Tapi jangan yang sana juga yang umat Kristen tolong hargai juga agama kita. Biar nggak ada perpecahan, biar nggak ada saling permusuhan karena kita Indonesia ada berbagai di antara negara gitu ya. Jangan pengaruhilah orang-orang Islam. Biarkan mereka itu pada keyakinannya sendiri, Anda juga pada keyakinannya sendiri gitu. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya biasalah. Jangan dengarkan pemecah umat beragama. Iya, yang penting biarkan jalan pada sendiri-sendirinya. Yang Islam yang biarkan berjalan pada keislamannya, yang bukan Islam yang biarkan dia itu loh. Jadi menjaga. Iya. Makanya jangan sampai ya menjelek-jelekan Nabi kita. Itu sama saja Anda yang mereka ya, bukan siapapun mereka yang tadi katanya ada yang menjelek-jelekan Nabi kita.
Berarti dia tidak menghargai agama kita gitu loh. Dah, saya mau lanjut ngaji aja. Ngaji ini Al-Quran langsung menusuk di hati ya. Kalau Allah membuka, kita ini bisa membuka hidayahnya. Allah membuka hidayahnya pada hati kita ya. Apa ini ya? Bukan dengan perang. Sekarang ada kafir zimmi kan? Tidak harus berperang. Berjuang yang paling berat itu hawa nafsu kita. Iya. Saya mau surat Al-Fatah dulu, saya ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Ya bang, soalnya tadi Bu Haji sempat melarang. Saya nggak melarang loh kan. Ini bisa jadi momok juga, nggak baik akhirnya. Melarang orang berjuang, siapa yang melarang gitu loh. Jangan, aduh ini loh, makanya jangan keras-keras lah berpikir itu, tenang, biar makin cerdas lah. Saya nggak melarang, siapa yang melarang berjuang membela agama Allah? Oh yang bilang tadi Nabi Muhammad yang dijelek-jelekan terus, lalu saya kan barusan sudah bilang, kita itu saling menghargai. Itu, Nabhan, siapa sih namanya ini? Nabhan. Jangan gitulah, omongan sedikit aja kalau dicari celahnya baik pun jadi salah. Kita ngomong sudah enak, itu jadi nggak enak gitu. Makanya, ya Allah, ya Rabb, udahlah, ayo buang, omongan yang nggak enak buang, yang enak-enak aja. Itu sedekah kita. Kalau kita makin membakar, omongan pedas makin dibakar, yang tambah makin nggak karuan. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal zanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi qulubikum وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن برسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Apa ini? قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Sampai kapan? Ini ya lagi ya, kita ambil hikmahnya. Sebenarnya semua itu tergantung masing-masing orangnya. Siapapun itu, nggak akan pernah benar. Meskipun namanya aja pro dan kontra. Sayang, buka ngaji seperti ini pun salah. Ada yang menyalahkan. Apalagi yang nggak baik gitu loh. Apalagi yang lain-lain. Pasti ada lah, pro dan kontra itu pasti ada. Yang menghujat, mencaci, mencela itu pasti ada. Mereka itu pola pikir yang sangat berbeda-beda. Jadi sampai kapanpun manusia itu nggak akan pernah lepas dari namanya omongan orang. Tuh ya. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Kalau nggak paham ngaji aja. Rasul perang bukan nggak mau kontrapesi mananya jauh. Enggak, maksudnya gimana sih? Sudahlah, sampean itu mungkin pemahaman dengan saya itu berbeda. Jadi jangan asal ditelan mentah-mentah ya menilai orang, jangan seperti itu. Itu loh, kamu sendiri bagaimana? Itu loh, keimananmu juga gimana di mata Allah, kan itu urusan Anda, saya juga urusan saya dengan Allah. Jangan kamu kok sibuknya dengan orang lain sih daripada sibuk dengan introspeksi dirimu sendiri gitu loh. Kamu itu gimana? Amaliah kamu kan begitu. Jangan yang dijaga orang lain terus. Kamu harus mengerti man arafa nafsahu arafa rabbahu gitu loh. Nggak bisa bawa-bawa Rasul lah. Rasul itu Masya Allah Nabi kita yang sangat sempurna. Kamu kenapa sih kok Iya, itu kok musyarah ilahnya ini loh, yang ditujukan itu kepada orang lain, bukan kepada dirimu sendiri. Kayak apa? Kamu ngaca dulu lah agamaanmu, imanmu, gitu, itu yang terpenting. Kamu kok bisanya menghujat orang? Iya, kamu saudara saya loh, seiman dan semuslim loh. Kamu kok masih kayak gitu? Kamu makin nambah permusuhan loh antar sesama loh nanti. Ayo didewasakan dulu pola pikirnya tuh. Gitu, kenali dulu dirimu sendirilah, jangan selalu bisanya mencemooh orang lain aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. Apalagi nih, itulah salah satu manusia pemecah bela umat beragama. Siapa yang memecah? Yang memecah bela umat siapa? Ya saya akui kamu itu bela umat beragama. Kamu mau apa? Saya yang bilang kamu, ya Allah. Astagfirullah. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allahumma rahmna bil Quran. Ya Allah, daripada room saya rame kayak tadi seperti itu ya, banyak sekali
Gitu ya, banyak sekali kayak tadi tuh. Aduh, Masya Allah. Mending kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang bisa menenangkan hati kita, apa yang menjadi permasalahan hidup kita aja menyikapi hidup ini, Masya Allah ya. Bagaimana supaya istiqomah iman kita, zikir kita kepada Allah, kita nggak salah jalan dalam hidup ini, itu sudah beruntung. Masih ngurusin yang lain-lain ya kan? Banyak sekali, capek banget gitu loh. Mending ya kita juga peduli sih, perlu jika ada yang perlu diluruskan, kita juga perlu gitu. Iya, terpancing tadi orang-orang yang mudah mengerahkan emosinya mungkin yang tadi itu, Masya Allah. Ada yang bilang, tadi itu apa yang saya baca itu? Lucu Mare, lucu pokoknya. Anak-anak itu pikirannya belum tahu tentang kehidupan yang sebenarnya. Jadi pikirannya di teori saja. Jadi hidup dalam menjalani hidup masih belum mungkin anak-anak itu kan banyak sekali sih di sini yang mempunyai pengguna-pengguna APK ini kan banyak. Di kemarin aja saya kurang dikerjain sama anak saya SMK itu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, dari berbagai semua lapisan masyarakat ini, mulai dari muda sampai tua, anak yang masih belum tahu tentang perjalanan hidup, sampai yang sudah mau itu sudah makan garam. Semua ada semua di sini, jadi banyak sekali memang. Masya Allah, ada saja pro dan kontra. Kalau kita bahas sampai sekecil dan sedetail, kapan kita yang mengurus yang lebih bermanfaat, gitu kan? Hidup kita hanya sebentar di sini. Kalau memang yang mau belajar agama, ya sudah kita belajar agama, gitulah. Kita perdalam dulu agama. Ya, kita lanjut dengan surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir. Tadi loh, yang match sama saya itu ngajinya aja ke Indonesia. Cuma saya belum tahu benar gitu loh. Ar-Rahman, tadi baca Ar-Rahman. Tadi baca Ar-Rahman itu kan kok kayak gak pas bahasa Arabnya. Gitu loh. Belajarnya di mana kan begitu. Kalau memang pernah belajar dari Alkitab, kitab-kitab kuning-kuning yang tua-tua kayak gitu kan banyak sekali di sana. Ya memang banyak sekali di pesantren-pesantren bahsul masail, pembahasan-pembahasan tentang apa saja banyak di sana memang. Gitu. Tapi jangan lupa kita tujuan awalnya kemana gitu. Biar ada ujungnya gitu. Kalau kita hanya begini-begini kila wakola, nah bingung nanti belajar. Seperti fikih sekarang, banyak pendapat ulama begini, ulama begini. Tapi gimana? Apa buat pemula apa nggak bingung? Begitu. Jadi ada dosisnya, nggak semua. Kalau bukan kapasitasnya belajar hal seperti itu, nggak kuat geblak. Kita ngeblank pola pikir kita nggak karuan, banyak yang nggak kuat ininya. Makanya anak-anak jangan sampai, anak muda kan memang kayak pola pikirnya itu kan lagi kritis. Nah terlalu kritis, terlalu kepintaran, kebablasan pinter, akhirnya ya gitu keluar gitu loh. Terlalu itu enggak baik, terlalu kepintaran terlalu pintar, kebagusan terlalu bagus, akhirnya ya hasilnya nggak baik. Terlalu kayak gitu, terlalu kritis, akhirnya barang hal kayak gitu, Masya Allah, akhirnya seperti gimana? La tas'alu an asya'in tubdalakum lasukum Bani Israel. Ya itu kan suka-suka nanya-nanya yang akhirnya merugikan diri sendiri. Apalagi kisahnya surat Al-Baqarah, sapi. Akhirnya dicari yang macam-macam karena banyak bertanya. Akhirnya begitu, dipersulit lagi. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesuai KTP. A'udzubillahi ini aja lo ya, bacaan kayak gini. Ada yang bilang nggak tepat makhrajnya. Ya sudah, memang manusia nggak ada yang sempurna. Gitu kan, masa saya mau marah? Biarin aja, buat dia saja gitu kan. Gak ada pernah benar manusia itu. Makanya kita itu sibuk dengan diri kita sendiri, takut kita itu salah di hadapan Allah kan gitu ya.
yang disibukkan orang lain terus gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان Al-A'lam. Welcome. Ahlan, kullukum jami'ah. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sudah rungkat ya, ya Krom. Saya tadi ketamuan, aduh, kenapa sih mereka-mereka itu datang ke saya bahas agama, para debater itu suka debat, nggak tahu lah mana. Coba lihat di komentar dari atas scroll, aduh, pusing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء Kawan. Allah Astagfirullahaladzim. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان